meyakinkan Anda bahwa keahlian lunak atau soft skill lebih penting daripada sisi teknis uang. Morgan menyebutkan bahwa dia akan melakukannya dalam cara untuk membantu semua orang dari read sampai first con, dan semua diantaranya untuk membuat keputusan finansial lebih baik. Jadi buku ini dibuat agar orang-orang bisa paham dan lebih bijak lagi mengelola keuangan serta mengambil keputusan dengan tepat sesuai apa yang dia butuhkan pastinya ya. Karena keahlian-keahlian itu sekarang disadari oleh Morgan sangat kurang dihargai. Keuangan lebih banyak diajarkan sebagai bidang berbasis matematika. Kita memasukkan data ke rumus, dan rumus memberitahu kita apa yang harus dilakukan, betul? Dan berasumsi kita akan melakukannya. Itu berlaku di keuangan pribadi. Anda diberitahu agar memiliki dana darurat untuk 6 bulan dan menabung 10% gaji. Itu berlaku di investasi yang di dalamnya kita tahu kolerasi sejarah antara suku bunga dan valuasi. Itu juga berlaku di keuangan perusahaan di mana para CFO bisa mengukur biaya kapital dengan tepat. Bukannya semuanya itu buruk atau keliru. Namun, mengetahui apa yang harus dilakukan tidak memberitahu apa yang terjadi dalam kepala Anda ketika Anda mencoba melakukannya. Dari dua topik berdampak ke semua orang, baik Anda tertarik dengannya atau tidak. Kesehatan dan uang. Industri perawatan kesehatan adalah kemenangan sains modern yang membuat harapan hidup naik di seantero dunia. Temuan-temuan sains telah menggantikan gagasan-gagasan lama para dokter mengenai cara kerja tubuh manusia. Dan hampir semua orang jadi lebih sehat karenanya. Industri uang, investasi, keuangan pribadi, perencanaan bisnis, dan lain ceritanya. Bidang keuangan telah meraup orang-orang paling cerdas dari universitas top dalam 2 dasawarsa terakhir. Rekayasa keuangan atau financial engineering adalah jurusan paling populer di School of Engineering atau Fakultas Rekayasa di Princeton 1 dasawarsa lalu. Adakah bukti bahwa itu sudah membuat kita menjadi investor yang lebih baik? Saya belum melihatnya, kalau kata si Morgan. Melalui coba-coba bersama selama bertahun-tahun, kita belajar cara menjadi petani yang lebih hebat, tukang ledeng yang lebih terampil, dan ahli kimia yang lebih canggih. Namun, apa coba-coba sudah mengajari kita menjadi lebih baik dalam keuangan pribadi? Apa lebih kecil kemungkinan kita terjerat utang? Lebih mungkin menabung untuk persiapan masa sulit, mempersiapkan masa pensiun, punya pandangan realistis mengenai apa yang dilakukan dan tak dilakukan uang kepada kebahagiaan kita. Morgan Housel di sini tidak melihat bukti kuatnya. Dia percaya sebagian besar alasannya adalah karena kita berpikir dan diajari mengenai uang dalam cara-cara yang terlalu mirip fisika, dalam kurung dengan aturan dan hukum, dan tidak cukup seperti psikologi, dalam kurung emosi dan nuansa. Dan bagi Morgan Housel itu sangat penting. Uang ada di mana-mana, mempengaruhi kita semua, dan membingungkan sebagian besar kita. Semua orang memikirkannya agak berbeda. Uang menawarkan pelajaran mengenai hal-hal yang berlaku bagi banyak ranah dalam kehidupan. Kadang-kadang seperti resiko, kepercayaan, dan kebahagiaan. Hanya sedikit topik yang memberi kaca pembesar lebih kuat untuk membantu menjelaskan mengapa orang berperilaku sebagaimana adanya dibanding uang.
uang adalah salah satu pertunjukan terbesar di bumi. Jadi, apresiasi tersendiri bagi Morgan Housel untuk psikologi uang yang dibentuk satu dasawarsa lebih pengalaman si penulis mengenai topik uang. Morgan mulai menulis mengenai keuangan pada awal 2008, kala itu krisis keuangan baru mulai. Resesi terburuk selama 80 tahun. Untuk menulis apa yang terjadi, dia ingin mencari tahu apa yang terjadi. Namun, yang pertama dipelajari olehnya adalah sesudah krisis keuangan adalah bahwa tak ada yang dapat menjelaskan secara akurat apa yang terjadi atau mengapa terjadi. Belum lagi apa yang harus dilakukan terhadapnya. Tiap penjelasan bagus diberi bantahan yang sama bagusnya. Para insinyur bisa mencari penyebab ambruknya jembatan karena ada kesepakatan bahwa jika gaya berjumlah tertentu dikenakan ke bidang tertentu, maka bidang itu bisa patah. Fisika tidak kontroversial. Fisika tidak kontroversial. Fisika dibimbing hukum. Keuangan beda. Keuangan diarahkan perilaku orang. Dan perilaku saya, si Morgan, bisa masuk akal bagi saya sendiri, tapi tampak gila mungkin bagi orang lain. Makin banyak kita belajar dan menulis mengenai krisis keuangan si Morgan ini, makin Morgan menyadari bahwa kita dapat memahaminya dengan lebih baik melalui lensa psikologi dan sejarah, bukan keuangan. Untuk memahami mengapa orang terjebak utang, Anda tak perlu belajar suku bunga. Anda perlu belajar sejarah ketamakan, kegelisahan, dan optimisme. Untuk mengerti mengapa investor menjual dalam keadaan terendah di pasar lesu. Anda tak perlu belajar matematika, harapan hasil masa depan. Anda perlu berpikir mengenai sakitnya memandang keluarga sambil memikirkan apa investasi Anda mengancam masa depan mereka. Morgan suka pengamatan Voltaire. Sejarah tak pernah mengulang dirinya sendiri. Manusialah yang selalu mengulang. Pas sekali dengan cara kita berperilaku terkait uang. Jika 2018 Morgan menulis satu laporan yang menunjukkan 20 cacat, bias, dan sumber perilaku buruk terpenting yang pernah Morgan lihat mempengaruhi orang ketika menangani uang. So, judul The Psychology of Money dan sejuta orang sudah membacanya karena ini bestseller banget, akan membahasnya lebih dalam. So, buat kamu semua yang penasaran, kita akan lanjut di materi selanjutnya, yaitu tentang tak seorang pun gila. Ya. Dia di sini dituliskan pengalaman pribadi Anda dengan uang barangkali menjadi 0,0000001% dari seluruh kejadian di dunia. Tapi mungkin 80% cara kerja dunia menurut Anda. Paham gak sih maksudnya apa? Kalau gak paham, nanti kita jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai di menit ini, di detik ini. Aku harap kamu enjoy mendengarkan aku ngoceh, berbicara, tapi insya Allah bermanfaat buat kamu semuanya. Terima kasih banyak, kita terus belajar, kita terus bertumbuh, dan kita menjadi versi terbaik kita selalu. Okay? See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.